Otomotif, jumpa lagi dengan Alum di channelnya Berkat Raja. Gimana kabarnya Sobat Otomotif? Ketika menyaksikan video ini, saya berdoa dan saya berharap semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kali ini kita sedang mencoba atau kita akan mereview juga Hyundai atau mobil yang saat ini lagi ngehits buatan Korea, yaitu Hyundai Creta. Bisa Sobat Otomotif lihat kenapa bisa laris, tampilannya berbeda sekali ya, dan ini disebut-sebut pesaingnya atau HRV killer. Ngeri banget ya, HRV killer. Kenapa? Karena di sini mempunyai teknologi atau spesifikasi yang lebih mewah dibanding dengan HRV. Tapi kita akan mengenali dulu dari luar Hyundai Creta ini. Kalau misalkan kita lihat dari depan sini yang sudah kelihatan jelas berbeda dan yang pada umumnya untuk Hyundai sekarang adalah grill memiliki grill yang cukup besar, dan selain grill di sini juga ada lampu atau disebut juga hidden DRL ya. Jadi dia selain berfungsi sebagai grill, di sini juga ada DRL-nya dan nyala kalau kita nyalakan. Kemudian ornamen di sini tidak berupa chrome, tapi di sini lebih gelap ya, warnanya lebih gelap, jadi menambah kesan sangar, sama mobil ini warnanya abu-abu. Kemudian di depan sini juga dia lampu ini lampu utama udah nyatu juga dengan lampu fog lamp. Jadi tidak ada fog lamp dan lampu terpisah, tapi sudah jadi satu di sini. Kemudian di depan ini saya tidak melihat ada sensor parkir, dan depannya tidak ada di depan ini. Oke, kita lihat bagian mesin ini. Creta ini memiliki mesin 1500 cc. Dia memiliki horsepower 115 PS. Ukurannya cukup luas sekali ya. Ini cukup luas sekali dan ini masih banyak space yang kosong di sini. Oke, Hyundai Creta ini memiliki lebar 215, tingginya 60, dan bannya merek Kumho. Kumho berarti merek Korea ya. Kemudian melaju ke sini dikit, walaupun Hyundai Creta ini dijuluki atau memasuki segmen SUV compact, tapi dia memiliki down clearance yang cukup tinggi. Karena menurut Hyundai Creta ini diciptakan untuk medan-medan khusus Indonesia, jadi tidak diciptakan rendah. Jadi dia mungkin kayak misalkan daerah-daerah kecil atau daerah berbatuan tetap aman, tidak ngegasruk. Kemudian di samping sini juga Hyundai Creta dia memiliki sen udah pakai LED, jadi tidak pakai bohlam lagi, jadi menambah kesan elegan di sininya ya. Selain itu kita akan pindah ke bagian belakang. Kita masuk ke bagian belakang sini Sobat Otomotif. Di belakang sini kalau saya berpendapat pribadi, depan dan belakang kayaknya kurang srek ya. Maksudnya di depannya udah keren, cuman ke belakangnya agak kurang menurut saya pribadi. Tapi Hyundai Creta ini memiliki keunggulan lain, yaitu dia memiliki sensor parkir. Kalau ada lagi mundur, kemudian di belakang tiba-tiba ada orang jalan atau ada sepeda tiba-tiba melintas, dan dia bisa langsung berhenti ya, langsung berhenti dan ngerem sendiri. Kemudian di belakang sini juga dilengkapi dengan lampu DRL ya, ini udah DRL, jadi udah tidak pakai lampu-lampu lagi. Cukup oke di bagian belakang ini, hanya saja ininya agak berbeda. Kita buka. Oke, waktu kita buka di sini memiliki bagasi yang cukup luas. Jadi kalau misalkan kurang pun ini masih bisa ditarik. Nah ini masih bisa ditidurin ke sana. Jadi bagasinya udah benar-benar luas. Kemudian di sini ada ban serep. Ban serepnya ini kaleng. Ban serepnya ini masih kaleng, bukan velg racing. Oke, kita coba lihat bagian dalam. Oke, Sobat Otomotif, di bagian dalam ini ya, penampilan impression saya waktu melihat sendiri nih, tampilannya seperti Mercy. Tampak-tampaknya ya, Hyundai ini lebih condong ke arah Eropa sama Amerika kayaknya kalau lihat ornamen-ornamennya seperti ini nih. Kalau di mobil-mobil Jepang kan kalau list-list kayak gini kan nggak ada ya, nggak ada nih. Jadi dia model-modelnya dengan lubang AC, dia vertikal ke atas ya, cukup berbeda, cukup unik lubang-lubang AC-nya. Di menu sebelah sini ini di sini ada buat angkat telepon, ini volume untuk milih menu, dan kemudian di sini untuk ke display di sana. Kalau lihat dari sini, trip dari display, tripnya 13,4, rata-rata perjalanan 12 km per liter. Berarti 12 km per liter ya rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Ini juga udah bisa di setel, nah cuman manual, nah tapi bagus ya, udah bisa di setel.
Kemudian di sini juga sudah kilometernya digital dan menu-menunya. Di sini ada tire pressure monitor ya. Jadi kalau misalkan sobat modif lagi berkendara, kemudian bannya terasa mobil mungkin terasa oleng gimana, bisa cek tekanan udara di sini tanpa perlu turun. Oke, sobat modif, kita akan lihat head unit ini ya. Head unit ini saya cukup menyayangkan karena masih ada tombol-tombol ya. Yang saya berharap mobil ini di harga 397.500 udah digital. Saya berharap udah digital, tapi ternyata masih ada menu-menu tombol di sini. Oke, kita lihat di sini ada apa aja, ini volume. Oke, jadi kalau misalkan ngomong di head unitnya, saya nggak melihat sesuatu yang spesial. Tapi dia memakai di sini speakernya Bose. Bose jumlah speakernya ada 8. Jadi di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama paling belakang bagasi ada 8. Kemudian di sini juga pengaturan AC-nya juga belum digital ya, masih pakai knob. Nah, di sini juga masih pakai tombol. Kemudian dilengkapi USB di sini juga lighter. Oh, wireless charging. Kita coba wireless charging. Ini handphone saya Note FE. Berarti tanpa perlu kunci pintu udah bisa nyala ya. Ini nyala sobat modif. Kemudian di sini ada tombol, di sini ada pilihan drive atau traction. Nah, drive di sini ya kita mau eco, normal, sport atau smart. Tinggal kita pilih, dan kalau kita pilih eco saja, traction itu ada pilihannya snow, mud, sand. Jadi ini track yang akan kita lalui. Tapi ini kan bukan 4WD juga ya. Kalau snow, salju harusnya nggak berfungsi di sini ya. Oke, dashboard ini cukup oke, hanya sayangnya ini ada bentuk jahitan tapi bukan soft touch. Ini masih plastik ya. Kemudian ini soft touch, dan joknya ini diklaim ini kulit beneran. Jadi bukan semi kulit ataupun sintetis. Ya, ini kulit beneran, diklaim dari Hyundai seperti itu. Nah, sama, jadi di bagian door trim juga tidak ada soft touch sama sekali. Ya, untuk di depan ini seperti itu. Oh, di sini. Di sini juga ini ada panoramic sunroof ya, sekali sentuh. Oh, sekali sentuh langsung dua-duanya kebuka ya. Nah, di dalam ini saya ditemani dengan Melvin ya. Dengan Melvin yang akan membantu menjelaskan untuk lebih tepatnya ke BlueLink ya. Lah, BlueLink, fitur BlueLink, karena Hyundai Creta ini dilengkapi dengan BlueLink yang dikonekkan dengan handphone. Nah, lebih jelasnya saudara Melvin ini yang akan menjelaskan ya, bro ya. Coba bantu jelasin mengenai BlueLink. Jadi untuk fitur BlueLink ini sebenarnya fitur yang bisa mengkonekkan mobil ini dengan smartphone. Oke. Jadi bisa melakukan aktivasi mobil ini menggunakan smartphone. Contoh, bisa menyalakan mesin, mematikan mesin, terus bisa nge-tracking lokasi mobil ini di mana, dan bisa mengontrol mobil ini seperti itu. Nah, untuk cara mengaktifkannya yang paling pertama itu download dulu aplikasinya My Hyundai BlueLink. Oke. Nanti setelah itu registrasi buat akun. Oke. Setelah buat akun nanti ada muncul kayak untuk verifikasi mobilnya. Nah, Oke. setelah itu baru masuk ke mobilnya, itu di all menu, terus digeser ke BlueLink, ke setelan BlueLink, dan untuk modem information. Nah, nanti di scan aja di handphone yang sudah diregistrasi akunnya. Nanti bakalan muncul kode verifikasi setelah Anda scan dari head unit ini. Nanti ada muncul kode verifikasi itu dimasukkan ke handphone. Nanti setelah itu di handphone pilih kendaraan. Nanti habis itu udah mobil Aktif. ini terkoneksi dengan handphone ini. Handphone. Semudah itu karena kita menggunakan jaringan BlueLink ini sudah tertanam di audio ini adalah jaringan Telkomsel gitu. Jadi kita udah pakai jaringan lokal, jadi mobil ini udah sangat mudah dioperasikan seperti itu. Dimanapun. Jadi kalau misalnya kalau sering keluar negeri ke Singapura, mobil nggak mungkin dibawa ke Singapura dong. Pasti mobil di Jakarta atau di Bekasi, nggak ada yang bisa manasin nih misalnya, gitu kan. Koko bisa manasin mobil ini menggunakan handphone Koko di Singapura. Oh, Tanpa ada batasan wilayah. Yang penting handphone Koko sudah terkoneksi dengan BlueLink-nya, oke. dan di Singapura itu Koko bisa ngedapetin jaringan. Udah itu aja. BlueLink ini hanya satu mobil, satu handphone. Satu handphone itu bisa sampai dengan 5 device. 5 device. 5 device. Tapi kuncinya itu adalah di device pertama.
Jadi untuk ngedaftarin 4 device-nya itu berdasarkan device pertama. Oh, device pertama itu yang kontrol device selanjutnya. Nah, Nah, seperti itu. fungsi si Bluelink tadi selain berarti cuma manasin ya? Iya, mana Kalau nggak salah dia kalau misalkan kita manasin pakai Bluelink, ya kita udah nih dari rumah gitu kan udah manasin tuh hidup. Nah, waktu kita masuk mobil terus kita mau jalan itu pasti otomatis mati. langsung mati. Otomatis mati. Karena itu adalah salah satu fitur untuk menjaga mobil ini tidak dicuri orang. Seperti itu salah satunya. Dan pada saat mobil itu dilakukan dinyalain mesinnya, mobil ini tetap dalam keadaan kondisi terkunci. Seperti itu. Oke, sayangnya tadi kita mau pakai mau bawa Bluelink-nya itu, hanya saja si Bluelink-nya itu tadi dibawa di mobil lain, ke bawah mobil lain. Jadi kita nggak bisa contohkan. Dan fungsi-fungsi dari Bluelink tadi selain manasin mobil, terus bisa apa lagi? Nge-tracking lokasi mobil ini Oh, mobil ini ada di mana? Itu bisa melalui Bluelink terus. dan bisa mengontrol kondisi mobil. Contohnya kayak pada saat mobil ini mau udah servis berkala, itu bisa dikontrol menggunakan smartphone. Jadi ada notifikasi. Seperti itu. Misalnya oke. udah mau servis 1000 pertama nih, dia bakal muncul notifikasi seperti itu. Oke. Gitu. Nah, di sini kan ada SOS nih. Heeh. Nah, ini juga ada salah satu fitur Bluelink yang tidak ada di mobil lain. Oke. Ini fitur Bluelink ini lebih diperuntukkan untuk kendaraan si kereta ini. Contoh misalnya bannya pecah, Ban pecah. butuh bantuan untuk derek atau misalnya nggak bisa ganti ban sendiri nih. Oke. Nah, itu bakalan pencet ini aja, dia bakalan menelpon ke call center dan call center akan menerima notifikasi. Nanti teleponan melalui call center di audio. Misalnya butuh bantuan derek atau bantuan bengkel lah gitu. Dia bakalan mengirimkan bantuan, nanti bakalan datang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nelpon atau Menelpon nanti bakalan datang orangnya. nelpon kalau misalnya handphone yang nggak bawa? Nggak harus bawa, yang penting dipencet ini dia otomatis menelpon. Oh, kalau sobat modif tahu kalau misalnya di Toyota itu ada namanya Astra World, itu juga kurang lebih fungsinya hampir sama, tapi itu masih manual ya, harus nelpon segala macam. Nah, mungkin si Hyundai ini udah menciptakan teknologi lebih maju. Jadi tanpa perlu kita menelpon, tinggal pencet ini, dia langsung connect ke sana dan dia akan confirm ke sini melalui telepon ke sini. Iya, jadi ini langsung nelpon. Bisa tes? Bisa. Nah, ini kita lagi coba tes. Ini nggak masalah, kesana ngetes. Bilang aja tes. Selamat siang, saya dengan Risa dari Daytuli. Kami menerima notifikasi atas laporan Oh. kendaraan. Oke. Sorry Mbak, ini kan kita lagi ngetes. Saya nanya salesnya tadi benar nggak bisa terkoneksi. Ternyata benar ya, bisa terkoneksi begini ya Mbak ya. Itu Bapak. Oh, Sedang pengetesan saja seperti itu. Iya, Iya. saya sedang tes drive. Baik, sedang test drive ya. oke. Terima kasih ya Mbak. Baik. Jika Bapak menggunakan bahasa darurat, Bapak dapat menekan tombol G, KS, saja setiap saat ini dapat menghubungkan Anda. Oke, baik. Terima kasih Bapak dari ASEAN telah menghubungi Daytuli. Siap, sama-sama. Terima kasih. Seperti itu. Wow, bener ya. Jadi terbukti ya sobat modif, nggak ada handphonenya nggak ada di sini, dan di sini nggak connect ke handphone saya ataupun ke handphonenya Melvin. Dan waktu kita pencet Bluelink ini dia langsung connect ke sini dan nelpon, dan tanpa ada tambahan device lainnya yang saya pegang ya. Jadi tadi udah bisa lihat sendiri, luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalkan mobil ini hilang pun bisa langsung dihentikan pakai Bluelink itu. Pakai Bluelink. Jadi nanti di aplikasi smartphone itu ada untuk telepon ke call center. Nah, nanti telepon bilang kalau mobil saya sedang dicuri dan dia bakalan nge-tracking dan bisa mematikan mesin. Seperti itu. Oh, jadi anggaplah misalkan kan ada tuh banyak kejadian sekarang orang yang kenal pinjam mobil, terus mobil itu tiba-tiba nggak balik. Nah, itu bisa dihentikan berarti ya. Dan tidak ada jarak berapa kilo nggak ada ya. Mau dibawa keluar pulau pun nggak? Benar. Oh. Karena GPS ini sudah tertanam seperti itu. Oke. Thank you Melvin buat infonya ya. Oke, lanjut lagi di sini ada ventilated cooler ya. Ini di bangku penumpang, ini jok supir. Jadi rasanya untuk Hyundai ini semua udah dilengkapi di sini ya. Ventilated cooler ya. Ventilated cooler dan heater juga. Kalau untuk kereta dia hanya untuk ventilated cooler, karena untuk kereta ini kan dibuat di Indonesia dan untuk Indonesia, jadi dia menyesuaikan medan Indonesia. Oh, Karena kan oke. kayaknya untuk pemanas di Indonesia kayak agak kurang berfungsi banget nih. Oke. Itu dia melihat traffic Indonesia, makanya dia hanya dibuat coolernya saja seperti itu. Oke. Terus di sini
ada P, kamera berarti ya. Kemudian di sini ada auto hold dan di sini electric parking brake ya. Sobat Monif, kita akan coba tes jalan. Saya pertama kali pegang ini, mulai melaju, setir ini sangat enteng sekali. Jadi tidak ada rasa berat sekalipun ya untuk membawa mobil ini. Kemudian untuk pegang setirnya pun sangat nyaman sekali. Waktu saya melihat ke speedometer pun sangat enak ya, karena speedometer ini digital, kemudian tidak terlalu silau juga ke mata. Kita coba iseng pedal shiftnya. Oke, pencet aja ya. Kalau pedal shift sama kayak kita pakai pedal, langsung angkat-angkat. Kemudian kalau misalnya kita berhenti, kalau kita agak pelan sedikit, oh dia turun sendiri. Ya sebenarnya ini kalau menurut saya ya masih dari iseng kali ya. Kalau kita pencet dua, oh kalau untuk naikin gigi tetap harus dipencet, dia tidak turun otomatis. Kalau misalkan apa namanya, untuk turunin gigi waktu kita berhenti dia turun otomatis. Jadi untuk nonaktifkan si pedal shiftnya ini, dipencet yang bagian sini ya, pedal shift yang plus itu ditahan kurang lebih 3 detik, dia jadi matic kembali. Seperti biasa kita kalau nggak masuk tol rasanya nggak enak. Kita coba masuk tol, kita coba kita coba speed, kemudian kita coba juga yang tadi teknologi yang tadi, kalau misalkan ada marka jalan dia akan mengikuti kita coba. Kalau secara tarikan akselerasi awal cukup enak ya. Ini tol Cikampek, oh tarikannya enak, sangat enak. Kita coba banting lagi kakinya, oke. Cuman suspensinya sedikit agak keras tapi tidak terlalu masalah. Jadi Sobat Monif, yang saya coba di sini tadi ada line keeping assist. Line keeping assist itu dia akan ngikutin marka jalan, jadi membantu kita pada saat kita mengantuk dia akan tetap fokus. Hanya saja kelemahannya dia ngebacanya agak lama. Nah, misalkan seperti ini. Ini apalagi kayak ini di depan ini ada garisnya itu nyatu ya. Nah, begini, dia nggak nyala nih. Di sini tuh nggak nyala. Nah, waktu dia nggak nyala itu artinya nggak berfungsi. Nah ini udah hilang nih garisnya, tapi dia masih belum nyala. Nah waktu dia masih belum nyala itu, jadi belum berfungsi. Jadi untuk line keeping assist ini, atau yang membantu kita untuk selalu ada di dalam marka jalan ini, kurang begitu berfungsi ya. Maksudnya jadi jangan terlalu diserahkan pada mobil ketika ngantuk ya. Lebih baik beristirahat, karena dia tidak membaca. Saya dari tadi nyoba, maksudnya kalau kita tiba-tiba belok sendiri terus dia getar atau gimana, tapi ternyata belum membaca, dia belum membaca marka jalan. Kita coba yang di sini di jalur 3, masih belum membaca juga. Kita coba jalur 4 sini, nggak membaca juga ya, apalagi ini garisnya banyak. Nah ini nih, nah kayak gini nih, saya coba ya. Ini kan lurus nih. Oh harus nyalakan juga, begitu hijau harus dinyalakan lagi. Nah kita coba, misalkan kita kecepatan tinggi, ini kita langsung 80 terus 100. Keep hands on steering wheel. Oh ada peringatannya. Oh jadi waktu tangan kita keluar dari setir, dia akan ada warning untuk keep hands on steering wheel. Oke. Kalau secara akselerasi enak ya, dan handlingnya karena si setir ini yang tadi kita coba juga penting sekali ya. Jadi first impressionnya pegang setir ini enteng. Jadi waktu dibawa kita zigzag ini sangat enak sekali. Ya ini saya mau kecepatan 100. Nah, datanya cukup oke. Ini masih 100. Oke.
banting kiri banting kanan sangat oke ya. Untuk tarikan sangat enak karena kelasnya kelas model ARV ya, kelasnya ARV. Kalau buat speed sih oke lah. Oke sobat modif, saya sudah coba tadi nyetir, sekarang saya mau pindah ke belakang, kita coba di belakang gimana rasanya di belakang. Oke. Waktu saya pindah ke belakang sini, nyaman untuk duduk di belakang sini. Ininya lega ya. Saya tinggi kurang lebih 168. Ini lutut saya masih lega. Kemudian di sini pun ada armrest. Ada armrest. Ya, jadi kalau misalnya mau agak santai, tangannya bisa diturunkan seperti ini. Dan ya seperti biasa, kalau duduk di tengah ini udah pasti nggak enak ya. Udah pasti nggak enak karena di belakang ini ya nyamannya duduk berdua. Di tengah sini pasti orang begitu naik berebutan kiri kanan, yang tengah pasti yang suwe. Ya, nah, oke. Terus di sini juga ini udah ada dilengkapi dengan USB charger, ada speaker juga ya. Tadi di sini dijelaskan juga. Oke, di belakang sini ini ada tombol AC. Hanya saja ini hanya untuk on off dan tetap untuk suhu itu ngikutin ke depan. Di belakang ini hanya untuk sekedar pengaturan air purifier untuk menetralisir untuk kondisi sekarang yang sedang Omikron. Oke, dan kalau saya komentari sedikit, ini kalau yang punya anak kecil sama seperti saya punya anak kecil agak bahaya. Kenapa agak bahaya? Karena anak-anak itu suka naik ke sini. Ya, di sini ada displaynya digital dan ini saya yakin nggak murah nih. Kalau misalnya rusak nggak murah. Kalau misalnya ini keinjek, pecah, matang deh. Kemudian waktu saya balik lagi ke sini, di belakang terus terang agak keras ya, agak keras, cukup terasa. Mungkin karena tadi yang down clearance tinggi itu cukup berpengaruh, ya cukup berpengaruh. Kita coba nanti kalau misalnya pas lagi speed atau jalannya agak kenceng, tetap oke nggak nih? Coba agak kenceng deh. Agak keras tapi nggak terlalu yang gimana sih, masih cukup oke. Oke, jadi cukup sekian review kita kali ini mengenai Hyundai Creta. Kesimpulannya dari setelah review Hyundai Creta ini, dari depan, belakang, terus ke dalam, terus saya bawa, kemudian saya duduk di belakang ini dengan harga 397.500 dibanding dengan pesaingnya mobil-mobil Jepang cukup oke ini ya. Kemudian ini pun udah ada teknologi yang tidak biasa lagi dibanding dengan mobil-mobil Jepang. Dan secara bawa, kalau misalnya saya bawa, sangat nyaman sekali untuk bawa Hyundai ini. Oke, Sobat Modif, cukup sekian review kita untuk Hyundai Creta kali ini. Bagi yang belum subscribe channel Berkat Raja ini, silahkan di subscribe karena kita akan terus menyajikan konten-konten video untuk mobil-mobil dan review lainnya juga. Saya juga berterima kasih kepada Hyundai Adalan Sumarekon Bekasi yang sudah meminjamkan unit test drive ini, dan terlebih kepada Koko Melvin yang sudah menemani kita senantiasa nih. Lagi ya, Melvin ya. Thank you yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.